Pak Presiden mulai latihan kurang lebih mulai tanggal bulan September, awal bulan September tahun 2016. Memang kadang-kadang lapangan ini tergantung fisik juga, tapi kelihatannya kalau Bapak fisiknya sedang drop gitu memang ada perubahan, tapi kalau Bapak sedang fit, tembakannya bagus. HUT ke-44 PDIP menjadi ajang peneguhan komitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berjanji seluruh kadernya siap berdiri kukuh untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-44 PDI Perjuangan menjadi ajang peneguhan komitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berjanji seluruh kadernya siap berdiri kukuh untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah. Kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Demi mendukung pemerintahan yang sah, para kader PDI Perjuangan siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Selain itu, para kader yang duduk di legislatif dan eksekutif harus melaksanakan tugas dengan baik. Sebab jabatan yang mereka emban adalah jabatan politik. Jika ada kesalahan dalam melaksanakan tugas, dampaknya tidak hanya dirasakan sendiri, tapi juga dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan tentang landasan ideal dan landasan struktural yang tidak boleh dilupakan. Landasan ideal adalah Pancasila dan landasan struktural adalah pemerintahan yang stabil. Dua landasan, yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Di momen bersejarah itu, Ketua Umum PDI Perjuangan meminta setiap kader bekerja jujur. Tidak boleh ada yang menindas rakyat, karena tujuan utama PDI Perjuangan adalah menyejahterakan rakyat dan menjaga sikap toleransi tetap terwujud. Selama ini pemicu persoalan SARA muncul akibat ulah sejumlah kelompok anti keberagaman yang menganut ideologi tertutup. Anti keberagaman sangat bertentangan dengan dasar negara Pancasila yang masih relevan hingga saat ini. Mengutip perkataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Megawati menegaskan jika Indonesia memang beragam, namun harus terbuka dan mampu mempertahankan identitas bangsa. Bung Karno menegaskan sangat jelas, kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tak hanya itu, Mega juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Negara telah mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan dengan pengakuan itu, segala keputusan harus bersumber dari Pancasila. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Hari Ulang Tahun ke-44 PDI Perjuangan. Menurut Presiden, PDI Perjuangan menjadi partai yang kuat berkat keteguhan hati Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan tetap konsisten menjadi partai ideologis dan mampu menjaga soliditas dan menjadi partai yang kuat, partai yang berkuasa di tanah air.
Semua itu terjadi menurut pendapat saya karena PDI Perjuangan dijaga keteguhan hatinya dan sikap yang berprinsip dari ketua umumnya. Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan PDI Perjuangan kepada pemerintah. Termasuk di dalamnya pihak yang mengganggu karena Presiden sudah terpilih secara konstitusional. Oleh karena itu, kedepannya kerjasama PDI Perjuangan dengan pemerintah harus semakin erat dan produktif. Saat ini Presiden menegaskan jika fokus pemerintah adalah terkait pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menjadi percuma apabila hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Pemerataan menjadi kunci penting dari perwujudan keadilan sosial di Indonesia. Salah satu yang berhasil dilakukan pemerintah terkait pemerataan adalah penetapan BBM satu harga di Papua. Bahwa semen misalnya di Jawa harganya hanya 70.000, di Papua terutama di puncak, di pegunungan, di Wamena, di Lanijaya, di puncak harganya bisa sampai mencapai 800.000 sampai 2,5 juta. Dan juga masalah yang berkaitan dengan BBM. BBM di Pulau Jawa harganya 6.450. Saya juga baru mendengar setelah 3 kali ke Papua tahun yang lalu, ternyata harga BBM di Papua ada yang 40.000, ada yang 60.000, ada yang 70.000, dan bahkan pada bulan-bulan tertentu bisa mencapai 100.000 per liter. Presiden juga memaparkan sejumlah prestasi yang telah dicapai dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, seperti pembangunan di perbatasan, pembentukan industri perikanan di Natuna, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Tapi patut kita syukuri juga bahwa angka kemiskinan pada Maret 2016 saat dihitung berada pada angka 10,86. Turun meskipun juga sedikit, turun 0,36%. Ini juga patut kita syukuri. Badan Pusat Statistik mencatat, angka ketimpangan atau Gini rasio Indonesia mengalami tren menurun sejak September 2014 hingga Maret 2016. Per Maret 2016, Gini rasio Indonesia turun menjadi 0,397 dari posisi Maret 2015, yakni 0,408. Penurunan itu terjadi karena beberapa faktor, seperti kenaikan upah buruh tani dan bangunan harian, menguatnya perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, pembangunan infrastruktur, serta beragam skema perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Tak ketinggalan kerjasama yang baik dengan sejumlah partai politik termasuk PDI Perjuangan. Di usianya yang ke-44, PDI Perjuangan merupakan partai pertama di Asia Tenggara yang menerima sertifikat ISO 9001-2015. ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi merupakan lembaga nirlaba internasional yang menetapkan standar untuk organisasi, perusahaan, hingga produk. ISO 9001-2015 merupakan sertifikat untuk organisasi yang telah memenuhi kualitas sistem manajemen. Mengusung tema Rumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya di ultah yang ke-44 PDI Perjuangan dinilai sangat dekat dengan kebutuhan bangsa saat ini. Dengan tema itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan di semua lini. Pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat itu yang jadi acuan bagi Presiden Jokowi untuk bekerja. Semangat yang sama seperti ditanamkan Bung Karno kepada masyarakat, yakni Indonesia adalah negara semua buat semua. Tim Liputan Berita 1.